Jadi kan sekarang ini kan lagi marak-maraknya tentang kekerasan seksual tuh Kak. Apa sih itu kekerasan seksual Kak? Kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang fokusnya atau objeknya adalah bagian seksual, Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman, selamat datang di konten kami yaitu seputar hukum pidana. Jadi di sini saya bernama Atifah Hanum dan di sebelah saya rekan saya yaitu Kak Ayu. Nah, jadi kita akan membahas mengenai apa itu hukum pidana di sini. Nah, yang paling marak sekali itu mengenai kekerasan seksual, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan berbincang bersama Kak Ayu membahas mengenai apa itu kekerasan seksual. Nah, Kak, jadi kan sekarang ini kan lagi marak-maraknya tentang kekerasan seksual tuh, Kak. Apa sih itu kekerasan seksual, Kak? Kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang fokusnya atau objeknya adalah bagian seksual, Tifa. Memang selain kekerasan seksual yang dapat menyentuh tubuh, apakah ada yang lain lagi, Kak? Secara verbal, Contohnya, Kak? misalkan nih saya bilang, oh Tifa hari ini pakai baju tipis banget gitu kan. Maaf ya gitu, payudaranya terlihat gede gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk daripada kekerasan seksual dan itu sudah diatur di dalam undang-undang, ada TPKS, terus kemudian di kampus juga ada Permendikbud. Jadi ada dua aturan yang ada dua aturan yang mengatur tentang kekerasan seksual. Jadi begitu, Tifa. Kenapa emang ya menanya-nanya itu? Kan banyak tuh Kak sekarang tuh kan yang kayak cewek-cewek pakai baju seksi, kadang mata-mata cowok-cowok ini ngeliatnya ke sana. Memang ke sana mana nih? Ke rumah kah atau kemana gitu? enggak lah Kak, kayak udah jelas ke bagian ya bisa sensual gitu ya. Betul Kak. Tifa pernah dipandang sama cowok nggak yang Sampai sekarang belum ada sih Kak. Kalau dapat nggak usah. pengen? Jangan, enggak. Bahaya. Ya. Jadi sebenarnya apa ya? Kalau dalam hukum pidana itu kan ada namanya teori viktimologi kan. Jadi di situ ada partisipatif victim. Jadi sebenarnya memang kalau dibilang pelaku itu salah 100% saya rasa tidak ya. Tapi bisa juga dari korbannya ya Kak, itu juga salah. Bisa jadi. Jadi contohnya misalkan dalam berpakaian. Nah, sekarang kan Tifa kan masih pakai baju normal nih. Kalau di luar siapa tahu Tifa pakai baju tank top satu tali. Oh, itu bisa mengundang juga ya Kak? Mengundang. Jadi kan partisipatif, berpartisipasi dalam kekerasan seksual. Berarti nggak semuanya jatuh kepada pelakunya gitu ya Kak? Tidak. Jadi kadang gini, justru kalau saya lihat, kalau mahasiswa zaman sekarang itu, kalau berpakaian itu memang agak sedikit ada, maaf gitu, agak sedikit mengundang gitu, Tifa. Oh, pelaku bisa tertarik gitu ya Kak? Betul. Tapi nggak menyalahkan juga ya teman-teman, tidak menyalahkan korban juga, karena memang dalam konteks kekerasan seksual sendiri itu kita lebih perspektif korban. Jadi ke korbannya gitu, kayak misalkan apa ya, kayak korban itu melapor dan kita harus yakini bahwa korban itu korban pelecehan gitu. Itu Atifah Hanum. Sekarang kan kadang-kadang kan mikirnya pelaku, senyum lah, jangan serius-serius sekali, ya Allah. Kan kayak sekarang tuh kan Kak, misalnya kan, kan nggak pelaku aja yang salah, ternyata di korban juga bisa ya Kak. Apanya? Bisa pengundang dari pelaku tersebut. Jadi kalau kekerasan seksual itu memang ada dua belah sisi gitu, ada dua belah sisi mungkin dari pelaku yang memang dasarnya, ada yang dari korban. Gitu. Misalnya kalau ngirim-ngirim gambar gitu Kak di chat grup gitu Kak, kayak stiker-stiker nggak boleh, udah nggak boleh lagi. Tapi ini kan konteksnya adalah aduan ya, delik aduan. Kekerasan seksual ini adalah delik aduan. Jadi kalau misalkan nih ada korban yang merasa tidak senang dengan apa yang dikirim, apa yang diperlihatkan gitu, dia
berhak untuk melapor gitu. Kayak kan sekarang kan cowok-cowok tuh kan di dalam grup kan aneh-aneh stikernya Kak. Macam-macam. Kadang pas lagi belajar difotoin cowok cewek yang menurut mereka sensitif gitu Kak. Terus masalahnya? Bisa diaduin juga itu ya Kak? Bisa, itu salah satu faktor. Jadi bukan salah satu faktor, tapi salah satu jenis tindak pidana. Makanya kalau kita lihat di Undang-Undang TPKS, terus kemudian kita lihat di Permendikbud, ingat nggak yang waktu kita buat video? Oh, iya, nah, kan ada tuh dia fotoin cewek yang dari WC, ya kan? Nah, itu kan salah satu bentuk daripada kekerasan seksual. Tapi kan kebanyakan korban sekarang kan Kak dapatkan pelecehan seksual tetapi nggak mau ngadu. Melapor. Takut karena ya bakal dirundung sama masyarakat, malu. Terus masalahnya? Bisa kita kasih sosialisasi gitu ya Kak? Oh ya, jadi gini, untuk korban itu ya saya rasa tidak perlu takut gitu, karena memang korban akan dilindungi gitu, dilindungi baik dari sisi psikologis gitu ya, baik dari sisi hukum, itu ada aturannya. Jadi kalau korban merasa dirugikan, dia boleh melapor. Dan kan juga kalau misalkan di kampus kan ada tuh satgas, betul. Seperti kampus kita itu, kita satu kampus kan. Jadi di kampus kita itu kan ada satgas PPKS. Nah, kamu tahu kan siapa saya? Tahu, Kakak adalah wakil satgas. Saya wakil satgas teman-teman. Jadi bisa melapor ke kami gitu, boleh lewat WA, boleh lewat Instagram. Tapi sekarang udah terbuka lah Kak. Udah akses untuk melapor itu udah terbuka, tergantung korban sih sebenarnya. Nah, jadi teman-teman jika dapat kekerasan seksual bisa melapor nih ke Kak Ayu. Kita ada Satgas PPKS di kampus. Nah, jadi teman-teman nggak perlu takut ya untuk melakukan delik aduan kepada pihak Satgas. Nah, Kak, jadi kita udah berbincang nih mengenai apa itu kekerasan seksual. Nah, Tifa mau ini nih Kak, kayak kita ada pertanyaan gitu. Mau Kak? Boleh. Kak, boleh. Aduh, ini kayak Yanti di podcast PWK ya kan? Cuma nampak tangan aja. Saya aja, gitu kan. Ini yang ngambil satu aja Kak? Enggak, maksudnya yang ngambil jawab. Yang ngambil jawab, berarti kamu yang ngambil. Enggak kan? Apa nih kan? Ya, yang ngambil jawab. Iya, oh, berarti baca pertanyaan. Oh ya, baca pertanyaan. Ahai. Oke, apa tuh pertanyaannya? Jadi pertanyaan di sini teman-teman, faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di kampus? Oh, di kampus. Apa tuh? Oke. Jadi kalau kita bicara faktor ini kan berarti kita bicara tentang apa sih yang memancing gitu ya? Betul Kak. Apa sih yang memancing? Sebenarnya kalau untuk faktor sendiri banyak, nggak cuman dari mahasiswanya, nggak cuman dari dosennya gitu. Tapi yang saya lihat dari kasus-kasus sebelumnya lah gitu kan, justru malah ada korbannya yang tidak memancing sama sekali gitu, tapi keadaan yang mengundang gitu, keadaan yang membuat salah satu dari mereka itu yang kayak ngerasa apa gitu ya, kayak ngerasa hasrat atau apa gitu. Jadi misalkan nih faktor pertama itu bisa jadi faktor daripada si pelakunya sendiri gitu, dia suka melihat hal-hal yang sensual. Entah dia nengok cewek cantik terus bibirnya seksi, pengen cium gitu, mohon maaf gitu, pengen cium. Nah itu kan terkadang dari laki-lakinya atau dari faktor pelaku, ada yang dari pelaku. Terus kemudian ada dari faktor korbannya mungkin gitu, misalkan yang tadi saya bilang di awal. Oh iya betul. Apa? Apa? Yang mengundang tadi? Iya apa? Dari korban apa tuh? Seperti salah satunya baju. Baju. Jadi misalkan yang harusnya ke kampus dia pakai baju yang normal gitu kan, kalau kayak saya kan normal nih, baju kaos gitu kan. Kamu normal nggak baju kamu? Normal Kak. Normal ya. Jangan tepuk-tepuk gitu ya. Berbunyi dan nanti ke kamera. Nah kan sekarang juga tuh kayak
tengok ya adik-adik di bawah saya Kak, bajunya mungkin ya bisa dibilang seksi ya. Nah, itu makanya jadi gini, terkadang justru baju seksi-seksi gitulah yang mungkin gitu ya. Ini saya tidak mengejudge siapapun ya di sini ya, mau mahasiswa atau siapa gitu. Perempuan ataupun laki-laki itu kan sebenarnya sama ya. Tidak menutup kemungkinan kekerasan seksual itu terjadi pada laki-laki. sesama cewek juga bisa ya Kak? Sesama cewek bisa, sesama cowok bisa, cowok ke cewek bisa, cewek ke cowok bisa gitu. Berarti kalau cewek Ya bisa kayak aja. megang yang Hal sensitif kalau korbannya nggak terima, kamu pernah? Enggak ya. banyak sih kawan-kawan saya Kak. Banyak ya. Nah, jadi gitu. Jadi kayak misalkan nih si korban ya maaf ngomong gitu, di kampus dia pakai baju yang sampai nampak belahan samudranya. Tau nggak? Betul Kak. Tau ya? Sampai sampai sini gitu kan. Laki-laki mana sih kalau yang diundang untuk melihat itu yang akan mau ya Kak. nggak tergoda gitu kan? Nah, itu maksudnya itu faktor gitu kan. Terus ada juga yang namanya faktor dari keadaan. Nah misalnya kayak gini kan Kak, kan maaf ngomong ya teman-teman, kan kadang pakai hijab, baju mutan, apalagi di bagian paha gitu. Atau bagian belahan celengannya gitu ya. Betul Kak. Ya itu makanya saya bilang itu adalah faktor. Jadi itu yang terkadang yang mengundang gitu, yang Padahal yang mengundang mereka sendiri, tapi mereka nggak ngakuin. Betul. Bukan nggak ngakuin sih, tapi mungkin tak sadar gitu. Tidak sadar bahwa secara tidak langsung mereka mengundang gitu. Ya, kembali diri masing-masing ya kayak mana cara berpakaian. Betul. Jadi itulah kalau untuk faktor ada banyak sih sebenarnya faktor, tapi yang saya sampaikan di sini ada dari faktor pelaku, ada dari faktor korban, terus kemudian ada yang memang dari keadaan. Nah, terus juga ada namanya faktor relasi kuasa. Apa itu Kak, relasi kuasa? Relasi kuasa itu antara saya, misalkan gini, saya punya pimpinan, atasan. Misalkan atasan saya, otomatis dia punya kekuasaan kan? Iya. Nah, paham ya. Dia punya kekuasaan, terus kemudian dia menekan saya untuk melakukan kekerasan seksual. Oh betul. Jadi misalnya kayak kamu sama dosen. Oh iya, kayak misalnya gini kan Kak, kayak skripsi nih, saya lulusin kamu ya. Ya, itu kan banyak terjadi di luar-luaran sana. Jadi dosennya memberikan kayak tekanan gitu loh, kayak kamu mau nilai bagus harus ini ya gitu, bahasa. Kalau kamu nggak mau nurutin kata saya, betul. Nah, jadi sebenarnya relasi kuasa itulah yang paling sering terjadi Tifa untuk kekerasan seksual di kampus, yang paling sering terjadi. Biasanya seperti itu. Dan mahasiswa yang menjadi korban itu rata-rata mereka merasa tertekan dalam artian nanti nilainya gimana, nanti skripsinya gimana. Karena kan relasi kuasa. Sama teman-teman, apalagi cowok sama cewek, iya. Kayak ditekan gitu ya Kak. Betul. Kamu pernah? Enggak ya. Jauh-jauhkan ya. Sih, pertanyaan berikutnya lah, banyak ini, biar saya aja lah. Kamu lagi ya? Iya dong. Iya dong. Yang lebih pengalaman enggak. Tapi kan sama aja kan seputar hukum pidana. Ini lebih kekerasan seksual. Aduh, ini nih simpan. Salah saya. Kamu takut menjawab. Kondisi di mana seorang individu tidak bisa bergerak saat mengalami kekerasan seksual. Nah, itu. Bentar dulu Kak. Maksudnya tidak bisa bergerak ini dalam hal artian? Saya baru menjawab. Nah, jadi gini, ini yang paling sering terjadi loh Tifa. Jadi dalam artian sering terjadi, orang tahu nih si A korban. Misalkan nih si A sama si B, si cowok sama si cewek. Si cewek ini korban, ya kan? Pasti orang-orang di luaran sana tuh ngomong gini, kok mau? Bukan kok mau gitu ya? Kok bisa sih jadi korban? Iya kan? Iya. Itu paling sering terjadi kan? Misalkan kayak dicium sama kayak kamu pikiran itu. Iya kan? Kayak misal pelaku tuh mencium korbannya, kok mau sih dicium? Kan gitu. Kenapa nggak nolak aja gitu. Nah, ini adanya kelumpuhan dan tidak bergerak sama sekali, itu bahasa ininya. Dia lumpuh secara total gitu. Lumpuh tuh dalam artian bukan ini ya teman-teman, bukan lumpuh nggak bisa bergerak. Memang nggak bisa bergerak, tapi bukan. Dia kayak mana ya? Kayak kita panik,
terus tiba-tiba kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu, badan kita tuh tiba-tiba mati total gitu, apa lumpuh gitu, apa sih bahasa ininya ya? Tunggu dulu ya, saya lihat dulu ya, ini saya lupa pula bahasanya. Harus hafal Kak. Ya kan nggak semua harus hafal adikku. Ya. Tunggu dulu. Ini dia, tonic immobility, kelumpuhan sementara. Nah, jadi dia lumpuh itu dalam artian dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kayak misalkan nih, Atifa nih lagi kuliah, terus kemudian ada dosennya dari belakang menyentuh, menyentuh. Pasti kan terkejut kan? Iya. Apa sih kayak badan tuh tiba-tiba shock? Apa bukan shock sih? Apa sih? Apa sih kawan-kawan? Ini loh, aduh. Tiba-tiba kaget ya, spontan kan dia terdiam gitu kan. Nah, itu kayak berlangsung begitu saja gitu. Jadi gitu. Iya. Nah, itu yang namanya dibilang kelumpuhan sementara itu, tonic immobility gitu. Jadi bahasanya itu, ya itu kenapa korban nggak bisa ngelapor. Karena memang posisinya adalah, apa ya, Kayak mati rasa gitu nggak? bukan mati rasa, kayak mana, saya nggak pernah pula, nauzubillah min dzalik lah ya, maksudnya saya nggak pernah mengalami. Tapi memang itu yang dirasakan mereka gitu. Ini kan saya menangani beberapa kasus kekerasan seksual di kampus. Dan rata-rata tuh memang korbannya itu Seperti itu ya Kak? seperti itu. Mereka tuh kayak apa ya, shock gitu loh. Jadi tiba-tiba badannya tuh nggak bisa gerak gitu. Gitu Tifa. Jadi nggak bisa juga nyalahin Betul. korban. Jadi memang nggak bisa juga kita menyalahkan korban dalam kondisi kok mau digituin, kok mau digituin. Nggak bisa juga kita nyalahin karena memang posisinya korban. Siapa yang nggak kaget digituin? Iya kan gitu. Maksudnya itu tiba-tiba gitu. Itu kawan-kawan. Nah, jadi kita nggak bisa nyalahin seutuhnya sama korban ya teman-teman. Jadi mungkin bisa jadi apa yang dialami tadi, yang disebut tadi ya teman-teman. Tonic immobility, Nah, apa kelumpuhan sementara gitu. Nah, itu. Jadi memang, tunggu, tapi memang itu yang dikatakan perspektif korban tadi. Perspektif korban Dari dalam sisi artian, korban. iya, berarti kita nggak bisa nyalahin korban ini 100% salah, itu nggak bisa juga. Kita harus dengerin dulu dari sisi korban. Betul. Dan Jadi jangan menghujat korbannya ya. kalau misalnya ada kekerasan seksual, terus kan banyak tuh kekerasan seksual, malah korbannya kan yang dirundung. Betul, betul. Kayak ada nih salah satu kasus di kampus gitu, di kampus di luar sana, itu justru korbannya dibilang, kamu cari pansos nih, kamu cuman mau nilai nih, cuman gini. Itu kan nggak boleh. Iya, Makanya betul. saya bilang di dalam kekerasan seksual tuh ada yang namanya tonic immobility, yang mana kelumpuhan sementara tuh terjadi. Itu Atifa. Oke, Kak. Lanjut lagi Kak. Oke. Itu simpan dulu lah yang tadi mana ya? Udah. Sini. Oh, dari injak ya. Apa tuh? Ambil sendiri. Ambil sendiri. Saya, kamu lagi ngambil. Kan kamu yang tanya. Oh iya, lupa. Nggak jelas deh kawan-kawan. Pertanyaannya panjang-panjang ya, Tifa. Apa yang melatar belakangi orang melakukan kekerasan seksual? Nah, kalau paling sering. Jadi mungkin karena saya pernah menangani kasus ya. Jadi yang saya baca itu memang justru terkadang ada kesempatan. Kesempatan? Betul. Kesempatan dalam kesempitan. Betul. Yang kata Bang Nabi itu kan di mana ada kejahatan di situ ada kesempatan. Terbalik ya. Kesempitan. Bukan. Di mana ada kesempatan di situ ada kejahatan. Gimana sih? Yang Bang Nabi itu zaman RCTI, kamu nggak nonton ya? Saya nggak nonton RCTI, Antv. Oh, TV, ular-ular ya. Jadi kesempatan, dalam artian kesempatan ini, dia kayak melihat keadaan gitu. Melihat keadaan misalkan nih ada kasusnya di dalam kelas. Ini misalkan dosen sama mahasiswa misalnya di dalam kelas. Ada posisi tertentu atau keadaan tertentu yang membuat dosen itu melakukan kekerasan itu. Karena apa? Pada saat dia mau melakukan kekerasan itu, dia melihat, sepi nih ruangan, nggak ada orang nih di ruangan. Contohnya nih, satu contoh yang pernah terjadi, lagi ujian misalnya. Nah, penguji itu kan biasanya ramai tuh, ada 3 orang, tinggal dia sendiri. Biasanya ada beberapa kampus itu kalau ujian tuh kan tertutup ya, kalau kita kan terbuka, sampai sekampung kan nonton kan. Rame. Memang mantap memang orang hukum nih. Jadi nonton sidang, biasanya tuh kalau ada kampus tuh yang tertutup, ditutup pintu gitu, maksudnya tuh kayak di ruangan. Cuma berarti tinggal dosen sama mahasiswa. Nah, terkadang kan tim penguji nggak semuanya mau standby kan. Ada yang sibuk, ada yang apa. Betul. Nah,
terkadang ada satu misalkan mungkin pelaku melihat ada kesempatan, maka disitulah dia bergerak. Oh, yang kembali lagi dengan tadi ya, Kak, kayak dipaksa. Betul, ada yang dipaksa, mungkin ada yang memang tanpa dipaksa pun terjadi gitu. Ya itu tadi saya bilang kayak spontan gitu, kayak betul. saya pelus ini bagian dada. Apalagi kayak dalam ini emang- dada, ini dada atau apa ya? Bahu ya. Dada di sini. Oh, dada di sini ya. Di sini dielus gitu. Memang kayak pas lagi apalagi pas sidang itu, kamu mau saya lulusin dapat A. Ya gitu, itu kesempatan. Maksudnya itu tadi berhubungan dengan relasi kuasa tadi. Jadi dia menggunakan kuasanya untuk menekan si korban untuk mengikuti apa yang dia Memang mau. ngeri ya zaman sekarang ya, Kak. Wah, ngeri sekali, Tifa, hati-hati sebagai Tinggi perempuan. sekarang kekerasan seksual. Beuh, saya nengok berita, saya kan suka nonton TikTok tuh. Saya punya TikTok. Oh, ibu-ibu, kakak-kakak TikTok. Iya, Kak. Jadi saya kalau buka-buka TikTok itu saya selalu lihat tuh kasus yang pelecehan anak lah, yang barusan saya nonton tadi pagi justru lebih mengerikan. Sekarang marah kali loh, Kak, kayak bapak melecehkan anak kandung. Kebanyakan tuh bapak yang melecehin anak kandung. Makanya saya tadi nonton kan Tifa ya, jadi nonton bapaknya melecehin anaknya yang disabilitas. Abang sama adiknya ikutan. Jadi bertiga tuh menggilir. Ya ampun, adek. Adiknya mau 15 tahun. Itu bukan manusia lagi sih. Nah, itu hati-hati Tifa. Makanya saya bilang ya kita harus lebih aware lah. Nah, jadi teman-teman kita harus menjaga diri sendiri. Ya enggak, ya juga sih gitu kan, nggak mungkin sewa satpam kan. Ya, nggak mungkin lah. Ini boleh besok aja lah, nggak banyak betul Atau nih, pertanyaannya. masih ada 3 lagi teman-teman. Nah, jadi kita Iya, besok lanjut aja. besok lagi ya teman-teman. Nah, jadi Kamu mau kuliah nggak? iyalah Kak, kuliah nih. Nah, jadi itulah seputaran kekerasan seksual tadi yang saya bahas dengan Kak Ayu. Nah, jadi lebih lanjutlah lagi. Besok kita akan lanjut Gimana lagi. nih bahasanya nih, Tifa? Kayak gitu lah Kak. Kamu Nggak pandai ya? Bingung dia. Iya. Biasalah Tifa ya. Tutup Kak. Tutup lah. Apa yang tutup nih? Jadi sekian ya teman-teman di sini pembahasan kita. Oh ya, gini aja. Kalau bisa teman-teman, nanti ada pertanyaan, ajukan aja di kolom komentar. Boleh, Nanti Kak. kita pilih Tifa. Siapa yang bagus nanti kita jawab. Betul. Nanti yang bagus kita jawab. Nanti Tifa kasih giveaway. Betul. Tifa yang bayar kan? Kakak yang bayar. Nggak, belum ada duit. Ya belum ada duit ya. Oke lah. Jadi tolong diramaikan YouTube kami supaya seputar hukum pidana itu bisa. Dan kami biar aja lagi konten. Iya, nanti kami lagi rajin konten, terus kemudian seputar hukum pidana ini nanti bisa meledak. Ya. Nah, jadi nanti ada ilmunya di sana, walaupun kami suka bercanda gitu ya, kawan-kawan ya. Oke, Tifa? Oke Kak. Nah, jangan sampai lupa. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe. Wajib. Subscribe, wajib. Ada 3 akun kan kita? Oh, 1 ya? 1. Baik kali. 1 aja. 1 aja. Konten ini. teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.